melanjutkan kajian kitab Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk menjelaskan hadis yang kelima, yakni penjelasan seputar bid'ah. Hadis dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Barang siapa yang mengada-adakan suatu perkara dalam urusan kami yang tidak ada petunjuknya, maka dia akan tertolak. Kemudian dalam riwayat Muslim, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa rad." Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada petunjuknya dari kami, maka dia amalan yang tertolak. Baik, silakan siapa yang membaca, kita lanjutkan pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, wa fihi dalilun ala anna al-bid'ah fi ad-din kulluha mardudatun. Fa fihi raddun ala man yaqul inna hunaka bid'atun hasanah. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil hadits al-akhar, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah. Wa hadha yaqul hunaka bid'atun hasanah. فهذا مخالف لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس هناك بدعة حسنة وإنما البدع كلها سيئة ومردودة بنص الحديث لكن هؤلاء يحاولون إجازة البدعة وتحسينها فيقولون عن بدعة الاحتفال بمولد الرسول صلى الله عليه وسلم إنها بدعة حسنة لأنها دليل على حب الرسول صلى الله عليه وسلم فعلى قولهم هذا يكون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وأكابر الصحابة لا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم لم يقيموا المولد بل قرون المفضلة كلها لا تحب الرسول صلى الله عليه وسلم لأن لم تحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم. Baik, kata penulis hafizahullah taala, wa fihi dalilun ala anna al-bid'a fi ad-din kulliha ala anna al-bid'a fi ad-din kullaha. Jadi kullaha dia taukid untuk kalimat al-bid'a. Ya. Dari sini kita melihat bahwa antara lafaz taukid dengan al-muakkad itu boleh dipisah. Dari sini kita bisa melihat bahwa bolehnya dipisah antara lafaz taukid dengan al-muakkad. Iya. Sama seperti di sini penulis hafizahullah taala mengatakan andal bid'ah fi ad-din kullaha mardudatun. Dalam hadis ini kata beliau terdapat sebuah dalil menunjukkan bahwa bid'ah itu dalam urusan agama seluruhnya adalah tertolak. Iya. Fa fi raddun ala man yaqulu inna hunaka bid'atan hasanah. Dan sekaligus dalam hadis ini terdapat sebuah dalil dan bantahan kepada mereka yang mengatakan bahwa di sana ada bid'ah hasanah. Iya. Mereka-mereka yang mengatakan bahwa bid'ah itu ada hasanah dan ada sayyi'ah, mereka sama sekali tidak punya dalil, tidak punya dasar. Bahkan secara tidak langsung ucapan mereka bertentangan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti dalam khutbatul hajah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa kullu bid'atin dhalalah." Dan setiap bid'ah itu pasti adalah kesesatan. Kalimat kull di situ menyeluruh semua jenis bid'ah. Iya. Kalimat kull pada kalimat kullu bid'atin dhalalah itu mencakup semua jenis bid'ah. Berarti semua bid'ah dalam urusan agama itu pasti mengarah kepada kesesatan.
Iya. Jadi hadits ini kata beliau sekaligus menjadi bantahan kepada mereka yang mengatakan akan adanya bid'ah hasanah. War Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi haditsin akhar. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada hadits yang lain, sesungguhnya wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Iya. Nabi SAW mengatakan sesungguhnya setiap muhdatsah, perkara baru dalam urusan agama disebut dengan bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Wa hadha yanqulu hunaka bid'atun hasanah, sementara ada orang yang berani. Iya. Jadi kalau untuk menerjemahkan ya, untuk menerjemahkan itu bagaimana supaya cara antum menerjemahkan dipahami oleh audiens. Iya. Jadi tidak terpatok dengan bahasa kitab. Antum terjemahkan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh audiens, oleh jamaah, oleh murid-murid. Iya. Dan itu akan senantiasa terasah dengan seiring berjalannya waktu. Semakin sering mengajar, semakin tinggi jam terbang, akan semakin mudah. Iya, cara menerjemahkan. Bagaimana menerjemahkan suatu kalimat agar supaya lebih pas, lebih mudah dipahami, itu akan bisa terlihat seiring dengan perkembangan seiring dengan tingginya jam terbang. Baik. Dikatakan oleh penulis bahwa ada juga orang-orang yang berani mengatakan bahwa di sana ada bid'ah yang hasanah. Iya. Fahada mukhalifun liqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Falaysa hunaka bid'atun hasanah. Dan ini adalah bertentangan dan menyelisihi dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di sana tidak ada sama sekali yang namanya bid'ah hasanah. Wa innamal bid'ah kulluha sayyi'ah wa mardudah binassil hadits. Hanya saja bid'ah seluruhnya dari awal sampai akhirnya, dari A sampai Z, semua bid'ah dalam urusan agama pasti jelek dan pasti tertolak. Iya. Jelas ya? Lakin haula'i yuhawiluna ijazatal bid'ah wa tahsinaha. Akan tetapi mereka sebagian manusia, mereka yuhawilun, berupaya. Iya. Berupaya untuk senantiasa membolehkan perkara bid'ah, mencari-cari dalil untuk supaya bid'ah itu ada yang baik, ada yang buruk. Mereka berusaha mencari dalil, mencari ucapan para ulama agar supaya bid'ah itu, kata mereka, dibolehkan. Makanya biasanya mereka mencari ucapan para ulama yang mendukung pendapat mereka. Ini antum perlu ketahui bahwa di antara metode beragamanya orang-orang yang menyimpang itu, sebelum mereka mengambil dalil, terlebih dahulu mereka buat sebuah argumen, mereka buat sebuah pernyataan, mereka buat sebuah madhab, mereka buat sebuah akidah. Setelah itu akidah sudah ada, mereka sudah yakini, barulah mereka mencari pendukung. Mereka cari dalil dari Al-Quran, dari hadits, ucapan para ulama yang mendukung pemikiran mereka. Itulah metodenya siapa? Ahlul bidah. Hampir semua ahlul bidah demikian metodenya. Demikian cara beragamanya mereka. Iya. Seperti orang-orang Syiah. Iya. Mereka berkeyakinan dulu bahwasanya para sahabat seluruhnya murtad. Atau sebahagian, kebanyakan mereka sudah murtad, tidak berhukum dengan hukum Allah, sehingga mereka semuanya pantas untuk diperangi, sehingga mereka semuanya pantas untuk dikafirkan, sehingga mereka semuanya terancam dengan api neraka. Mereka berkeyakinan terlebih dahulu, baru mereka cari dari dalilnya. Apa dalilnya? Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Jelas? Itu metode beragamanya semua ahlul bidah. Iya. Dan sampai di zaman sekarang mereka yang membolehkan dari Maulid Nabi, membolehkan acara ta'ziyah, membolehkan acara Isra Mi'raj, membolehkan dari acara-acara bid'ah, biasanya mereka cari ucapan-ucapan para ulama yang membolehkan bid'ahnya mereka. Ahlus sunnah dan demikian keadaannya.
Mereka terlebih dahulu membaca dalil dikumpulkan dari Al-Quran dan hadis dan ucapan-ucapan para ulama. Setelah dikumpulkan semuanya, baru mereka simpulkan, baru mereka buat sebuah keyakinan berdasarkan hadis dan Al-Quran. Itu metodenya Ahlus Sunnah. Jelas ya? Iya. Jadi apa namanya? Al-bidah, kata penulis hafizahullah taala, mereka senantiasa berupaya mencari dalil untuk membolehkan bid'ah dan agar supaya bid'ah itu dianggap baik. Wa tahsinaha. Mereka berusaha agar supaya bid'ah itu dianggap baik oleh manusia. Fayaquluna an bid'atil ihtifali bimaulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam innaha bid'atun hasanah. Sehingga mereka mengatakan bahwa bid'ah acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perayaan al-ihtifal artinya perayaan. Bid'ah perayaan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bid'ah hasanah, kata mereka. Jadi mereka bikin argumen dulu. Mereka bikin statement, mereka bikin pernyataan, setelah ada pernyataannya baru mereka cari dalil. Apa dalilnya? Ucapan Syekhul Islam. Apa dalilnya? Ucapan Ibnu Hazm, ucapan ini. Baru mereka datangkan ucapan-ucapan yang mendukung bid'ahnya mereka. Ini metode salah dalam beragama. Coba lihat bagaimana metodenya para sahabat dalam beragama, para tabi'in dan ulama-ulama setelahnya. Setelah disampaikan dalil, baru mereka mengambil sebuah kesimpulan. Dibacakan dalil, Al-Quran, hadis, langsung mereka ambil kesimpulan bahwa ini haram, ini boleh, ini mubah, ini makruh. Mereka ambil sebuah hukum dari dalil-dalil tersebut. Bukan malah diambil hukum, kemudian dicari dalil, membenarkan hukum tersebut. Ini salah. Jadi dikatakan, li'annaha dalilun ala hubbir Rasul sallallahu alaihi wasallam fa'ala qawlihim hadha yakunu fa'ala qawlihim hadha, di situ koma ya. Fa'ala qawlihim hadha. Jadi di situ yang koma. Bukan komanya fa'ala qawlihim, itu tidak tepat. Jadi antum perlu perhatikan juga bahwa dalam bahasa Arab itu ada titik komanya juga. Dan itu akan diketahui dengan cara terus belajar bagaimana membaca kitab yang benar. Akan diketahui mana titik, mana koma. Nah di situ fa'ala qaulihim, situ koma, berhenti. Atau fa'ala qaulihim hada, berdasarkan atau konsekuensi ucapan mereka ini. Koma di situ baru yakunu Abu Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa akabirus sahabati, koma lagi, la yuhibbuna ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam li'annahum lam yuqimu al-maulida. Baik. Saya terjemahkan kata penulis. Dan dari sini mereka mengatakan, siapa itu? Mereka-mereka yang membolehkan maulid Nabi. Mereka mengatakan bahwa maulid Nabi itu adalah sebuah tanda cintanya seorang muslim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hampir semua mereka yang merayakan maulid Nabi, dasarnya, alasannya sama. Ini kami merayakan maulid Nabi atas dasar kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makanya kami merayakan maulid Nabi karena kami cinta kepada beliau. Kami sayang kepada beliau. Kami ingin menjadi pengikutnya. Beliau adalah nabi kami. Beliau adalah panutan kami, maka layak bagi kami, kata mereka, untuk merayakan maulid Nabi. Untuk mengenang bagaimana kelahiran beliau, jasa-jasanya beliau, kebaikan-kebaikannya, sejarahnya, biografinya. Karena kami cinta kepada mereka. Hampir semua, antum silakan tanya, mereka-mereka yang mengadakan maulid Nabi, semua dasar mereka sama. Apa itu? Atas dasar kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alan qaulihim hada, maka konsekuensi ucapan mereka ini bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan semua sahabat-sahabat senior. Wa akabirus sahabah, maksudnya sahabat-sahabat senior. Karena setiap tabaqah dan setiap generasi itu ada senior, ada junior. Dalam
generasi para sahabat, ada senior, ada junior. Sahabat-sahabat senior itulah kaum muhajirin. Iya, mereka-mereka yang terdahulu masuk Islam bersama Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Mereka disebut dengan akabiru sahabat yang banyak mengikuti momen-momen penting bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat-sahabat senior. Iya. Dan biasanya sahabat senior ini kebanyakan dari kaum Ansar atau anak-anaknya para sahabat. Seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair, Anas bin Malik. Ini semuanya sahabat-sahabat senior. Yang mereka ketika bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam usia mereka masih belia. Masih berusia belasan tahun. Jelas ya? Baik. Berdasarkan ucapan mereka mengharuskan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan semua sahabat-sahabat senior, mereka itu tidak cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena mereka semuanya tidak pernah merayakan Maulid Nabi. Kalian mengatakan dalam rangka perayaan Maulid Nabi, dan mereka mengatakan atau kalian mengatakan kalian kerjakan itu atas dasar kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengharuskan atas ucapan kalian semua sahabat. Iya, bukan cuma sahabat senior saja. Semua sahabat itu mereka tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak pernah dinukilkan. Dari sepotong riwayat ada satu sahabat yang mereka merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada. Maka dipastikan atas ucapan kalian itu ada konsekuensi yang batil. Konsekuensinya apa? Bahwa semua sahabat itu tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Balil qurunul mufaddalah kulluha la tuhibbur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga atas konsekuensi ucapan kalian mengharuskan bahwa semua al-qurun al-mufaddalah, generasi terbaik. Generasi terbaik itu adalah 3 generasi. Generasi sahabat, generasi tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Ini disebut dengan al-qurun al-thalatha al-mufaddalah. 3 generasi yang mulia. Mengharuskan ucapan kalian itu bahwa 3 generasi yang mulia ini semuanya tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak pernah dinukilkan dari mereka merayakan Maulid Nabi. Iya. Lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى فليس إحداث البدع دليلا على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم بل ذلك دليل على بغضه لأن من كان يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتبعه ولا يخالفه ولا يحدث بالبدع. Baik. فليس إحداث البدع دليلا على محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. Dan bukanlah mengadakan atau mengadakan bid'ah, dan bukanlah mengadakan perayaan Maulid Nabi dalil dan tanda akan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan tanda. Anda mengatakan bahwa merayakan Maulid Nabi adalah tanda cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anda meyakini bahwa saya merayakan Isra Mi'raj adalah tanda kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anda merayakan ta'ziyah dalam bentuk kecintaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalla wa rabbi, sekali kalian tidak. Itu bukan tanda cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tanda cinta yang sebenarnya itu adalah seorang ketika menjalankan semua perintah beliau dan menjauhi dari segala larangan-larangannya. Itu baru benar. Itu baru bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal dzalika dalilun ala bughdhihi, bahkan itu merupakan tanda bencinya seorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lianna man kana yuhibbur Rasul sallallahu alaihi wasallam fa innahu yattabi'u wa la yukhalifu. Karena barang siapa yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka pasti dia pasti akan mengikutinya dan tidak akan menyelisihinya. Wala yuhditsul bid'ah, dan juga dia tidak akan mengadakan perkara baru dalam urusan agama. Baik, lanjut.
ثم قال حفظه الله تعالى قال الشاعر لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لما يحب مطيع. Baik, kalau baca syair ya dibaca harokat akhirnya. Kalau baca syair dibaca harokat akhirnya untuk menyesuaikan qafiyah, sajak. Ini kan sajaknya berakhiran dengan huruf atau berakhiran dengan harokat dhammah. Agar supaya enak dibaca, law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Jelas ya? Baik. Lanjut. ثم قال حفظه الله تعالى وفي الرواية الثانية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. الرواية الأولى من أحدث يعني أحدث من لم يشرعه الله والرواية الثانية لم يحدث وإنما اتبع من أحدث عملا ليس عليه أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فعمل هو به صار مبتدئا فمن عمل البدع فهو مبتدئ وإن لم يحدثها هو. Baik. Kata penulis, waqala syair, berkata salah seorang penyair Arab. Dia mengatakan, law kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau sekiranya cintamu itu benar, tulus, maka engkau akan taat kepada siapa yang engkau cintai. Engkau akan taat. Iya. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Pepatah Arab mengatakan, iya, dan sebenarnya ucapan pepatah Arab ini merupakan kaidah, merupakan sunnatullah, merupakan kaidah muttaridah, kaidah paten dalam kehidupan. Apa kaidahnya? Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang cinta itu terhadap siapa yang dicintai pasti akan taat dan tunduk. Kan begitu? Anda kalau cinta kepada anak, apa yang akan terjadi? Anda pasti akan mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh anak tersebut. Anda ketika sangat sayang kepada istri, Anda akan taat kepada istri tersebut. Pah jalan-jalan ke Losari, pah jalan-jalan ke Kibira, abi jalan-jalan ke jalan-jalan ke daerah. Anda sebagai suami yang cinta kepada istri pasti akan Anda ikuti itu. Kan begitu ya? Itulah tanda cintanya seorang kepada siapa yang dicintai. Pasti dia akan taat kepada siapa yang dicintai. Dia akan taat, akan nurut, tunduk. Iya. Maka begitu juga halnya ketika seorang cinta kepada Rasulullah SAW, dia akan taat itu. Dia akan taat kepada apa saja yang diajarkan, apa saja yang akan dituntunkan oleh Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dikatakan A, dia kerjakan A. Ketika dikatakan B, dia akan kerjakan B. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sesungguhnya orang yang mencintai terhadap siapa yang dicintai, dia akan pasti taat. Iya. Ini kalau seandainya cintanya benar. Kalau memang cinta itu benar, cinta itu tulus, tidak ada udang di balik rempeyek. Tidak ada udang di balik rempeyek. Maka seorang yang cinta itu pasti akan nurut kepada siapa yang dicintai. Iya. Nah, sekalian kemudian disebutkan oleh penulis hafizahullah taala wa fi riwayati ats-tsaniyah man 'amila 'amalan laysa 'alaihi amruna fa huwa rad. Pada riwayat yang kedua ini maksudnya riwayat yang dibawakan oleh penulis, yakni riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala. Kata beliau, man 'amila 'amalan, barang siapa yang mengerjakan suatu amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada petunjuknya dari kami, fahuwa raddun, maka dia akan tertolak. Iya. Ar-riwayatul al-ula, sementara riwayat yang pertama man ahdatha. Iya. Barang siapa yang mengada-adakan. Yakni ahdatha man lam yusyarri' Allah azza wa jalla. Berdasarkan riwayat yang pertama ini, maknanya barang siapa yang mengada-adakan pada suatu perkara yang tidak pernah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan riwayat yang pertama, maknanya demikian. Barang siapa yang mengada-adakan, iya, dia adakan suatu amalan sementara amalan tersebut tidak pernah diajarkan, tidak pernah disyariatkan oleh Allah. Iya. Wa riwayatu ats-tsaniyah,
Berdasarkan riwayat yang kedua, maknanya apa? Lam yuhdits wa innama ittaba'a man ahdatha amalan laisa alaihi amr rasul sallallahu alaihi wasallam fa'amila huwa bihi sara mubtadi'an. Berdasarkan riwayat yang kedua ini, maknanya apa? Ketika ada seorang, dia tidak mengada-ngadakan. Dia tidak mengada-ngadakan. Tapi dia hanya sekedar melakukan suatu amalan, yang amalan tersebut diada-adakan. Ada pendahulunya. Paham sini? Kalau berdasarkan riwayat yang pertama, ini ancaman kepada mereka yang mengada-ngadakan, menjadi pelopor. Pelopor dalam kejelekan. Dia yang mengawali tentang sebuah perkara bid'ah tadi. Iya. Misalnya si A menjadi pelopor sehingga terlaksanalah perkara bid'ah, maka si A ini akan menanggung dosanya. Kemudian dikerjakan oleh si B, si C, si D. Siapa yang pertama kali mengadakan? Si A tadi. Maka riwayat yang kedua menjelaskan bahwa ada seorang yang mengerjakan suatu perkara bid'ah, bukan dia yang mempelopori, bukan dia yang mengawali, tapi dia kerjakan perkara bid'ah yang juga merupakan perkara yang diada-adakan. Walaupun dia bukan yang mengada-ngadakannya, tapi dia juga termasuk dalam perkara yang tercela. Paham sampai sini? Jadi beda ya, beda antara riwayat pertama, riwayat yang kedua. Dan riwayat yang pertama serta riwayat yang kedua sama-sama menunjukkan akan tercelanya perkara bid'ah. Iya. Baik. Kata beliau, wa inna ma ittaba'a man ahdatha amalan. Berdasarkan riwayat yang kedua ini, maknanya adalah seorang yang mengikuti suatu amalan yang diada-adakan. Sama dengan kondisi kaum muslimin zaman sekarang. Kaum muslimin zaman sekarang itu mereka hanya sekedar ikut-ikutan. Ikut-ikutan dengan suatu perkara yang sudah diada-adakan di zaman dahulu. Jelas? Dan untuk kasus Maulid Nabi, yang pertama kali mengadakannya siapa? Orang-orang Syiah. Jadi ternyata perayaan Maulid Nabi yang dikerjakan di masa sekarang adalah sebuah amalan yang diadopsi oleh kaum muslimin dari perbuatannya siapa? Orang-orang Syiah. Walaupun kaum muslimin di zaman sekarang bukan mereka mengada-ngadakan, tapi mereka hanya ikut-ikutan saja. Mereka pun tercela. Berdasarkan riwayat yang kedua, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Jelas? Riwayat yang pertama, teguran dan ancaman kepada mereka yang mengada-ngadakan. Dia sebagai pelompornya. Dia sebagai yang pendahulunya. Riwayat yang kedua ini ancaman dan teguran kepada mereka yang ikut-ikutan dalam perkara bid'ah. Karena hadisnya dikatakan man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Itu maksudnya. Paham sini ya? Baik. Dikatakan oleh penulis, faman 'amila bil bid'ah fahuwa mubtadi'un wa illam yuhdithha huwa. Maka barang siapa yang melakukan suatu amalan bid'ah, maka dia termasuk dari al-mubtadi' ahlul bid'ah. Perhatikan di sini. Beliau hafizahullah taala membuat sebuah kaidah yang sifatnya kaidah umum. Tapi tidak semua kaidah umum ini bisa diterapkan kepada orang per orang dari individu kaum muslimin. Tidak bisa. Iya. Jadi biasanya para ulama itu mereka ketika mengucapkan sebuah kaidah sifatnya kaidah umum. Dan kaidah umum itu tidak bisa diterapkan kepada orang tertentu. Dan bisa diterapkan kepada individu kaum muslimin. Semuanya tergantung dari kondisi dan keadaannya. Jelas ya? Sama halnya ketika kita mengatakan semua orang yang meyakini bahwasanya Allah ada di mana-mana, maka dia kafir. Ini kan kaidah umum. Tapi tidak semua orang yang meyakini demikian langsung dikatakan kafir. Jelas ya? Sebab menghukumi vonis kafir kepada seseorang dari kaum muslimin itu perlu dikumpulkan semua syarat-syaratnya dan terlepas dari penghalang-penghalangnya. Jikalau semua terkumpul, barulah seorang dibolehkan untuk menjatuhkan vonis kafir. Baik. Jadi apa yang disebutkan oleh penulis itu benar adanya, dan beliau hanya berbicara tentang apa? Kaidah umum. Apa kaidah umumnya? Man 'amila bil bid'ah fa huwa mubtadi'. Barang siapa yang melakukan perkara bid'ah, umum bid'ah yang kecil, bid'ah yang besar, bid'ah ucapan, bid'ah perbuatan, bid'ah keyakinan, siapa yang melakukan perkara bid'ah, maka dia adalah
ahlul bid'ah. Jelas? Tapi jangan juga untuk menghukumi setiap yang merayakan maulid pasti ahlul bid'ah. Tidak juga. Bahkan terkadang kita berikan uzur kepada mereka. Apalagi kondisi kaum muslimin zaman sekarang itu kebanyakannya kita berikan uzur. Iya. Mereka yang merayakan maulid di zaman sekarang itu hampir-hampir semuanya kita berikan uzur karena semuanya adalah orang-orang yang tertipu. Tertipu dengan siapa? Tertipu dari tokoh-tokoh masyarakat di zaman sekarang. Tertipu dari dai-dai yang kondang di zaman sekarang. Mereka tertipu. Mereka tidak tahu permasalahan. Ada dai-dai, ada ustadz-ustadz yang viral di media sosial yang melegalkan bid'ah, melegalkan maulid sehingga kaum muslimin juga ikut-ikutan. Jadi kaum muslimin yang merayakan maulid di zaman sekarang itu kebanyakannya kita berikan uzur. Kebanyakannya kita berikan uzur dan tidak boleh divonis sebagai ahlul bid'ah. Baik. Dikatakan oleh penulis wa illam yuhditha huwa, walaupun dia bukan sebagai orang yang mempelopori, bukan sebagai orang yang mendahulunya, menjadi orang yang pertama kali mengada-ngadakan. Jelas ya? Baik, lanjut. Summa qala hafizahullahu ta'ala wa hadhihi fa'idatun 'azimatun li'alla yaqula man yaqul ana lam uhdits syai'a wa innama ana a'malu bima 'amila bihi man qabli. نقول له حتى وإن أحدثه وعمل به من كان قبلك فما دام بدعة فلا يجوز لك أن تعمل به فإن قال إنما تقع المسؤولية على من ابتدأها نقول له المسؤولية على من ابتدأها وعلى من عمل بها لقول صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا وأنت منهي عن العمل بدعة وتعرف أنهم منهيون أما ابتدعوا فكيف تطاوعهم وتعمل بعملهم. Baik, lebih lanjut lagi penulis rahimahullah hafizahullah taala mengatakan hadhihi faidatun 'azimah, dan ini merupakan faedah yang sangat agung. Iya, li'alla yaqulu man yaqul, agar supaya tidak ada lagi orang-orang yang mengatakan anna lam uhdits syai'an, saya tidak mengada-ngadakan. Ini maulid Nabi, bukan saya mengada-ngadakan. Saya cuma ikut-ikutan orang terdahulu. Ini diantara syubhat ya. Diantara syubhat kaum muslimin di zaman sekarang ketika ditegur, iya, untuk merayakan untuk meninggalkan maulid Nabi, biasanya ucapan mereka demikian. Saya tidak mengada-ngadakan. Yang dilarang itu adalah orang yang mengada-ngadakan, kata mereka. Sementara saya tidak mengada-ngadakan, ini sudah ada amalannya. Saya cuma mengikuti. Iya. Yang dilarang itu, kata mereka, orang yang pertama kali mengerjakannya. Orang yang mempeloporinya. Iya. Adapun saya hanya sekedar ikut-ikutan. Sudah terjadi di masa dahulu, sudah terjadi, nenek moyang saya sudah mengerjakannya, kemudian orang sebelumnya juga sudah mengerjakannya. Maka saya tidak terlarang, saya tidak dikatakan salah. Iya. Jadi dikatakan wa inna ma ana a'mal bima amila bihi man qabli, dan saya hanyalah mengerjakan suatu amalan yang pernah dikerjakan orang-orang sebelum saya. Iya. Naqulu lahu, maka kita katakan kepada mereka, hatta wa in ahdathahu wa amila bihi man kanu qablak. Kita katakan kepada mereka ini, larangan tersebut juga mencakup kepada siapa? Kepada orang yang mempeloporinya, orang yang mengada-ngadakannya, ataukah orang yang mengerjakannya walaupun dia bukan sebagai pelopor. Iya. Man kanu qablak, mengamalkan suatu amalan yang pernah dikerjakan orang-orang terdahulu, semuanya sama. Yang mempeloporinya ataukah orang yang ikut-ikutan, semuanya terlarang dan semuanya tercela. Iya. Famadama bid'atan fala yajuzu laka an ta'mala bih, maka selama hal tersebut adalah bid'ah, maka tidak boleh bagimu untuk mengamalkannya. Jadi jangan lagi ada yang beralasan bahwa ketika ada seorang yang melakukan perkara bid'ah kemudian dia beralasan, iya, kami hanya sekedar ikut-ikutan saja. Semuanya adalah perkara yang terlarang, apakah Anda ikut-ikutan ataukah sebagai orang yang menjadi pelopor. Baik. Fa in qala innama taqau al-mas'uliyatu 'ala man ibtada'aha. Apabila ada yang mengatakan
sesungguhnya tanggung jawab, hukuman, sesungguhnya kesalahan itu hanyalah bagi mereka yang mengada-ngadakannya di awal kali. Iya. Naqulu lahu, maka kita katakan, al-mas'uliyatu ala man ibtada'aha wa ala man 'amila biha. Maka kita katakan, sesungguhnya tanggung jawab, iya, atau kesalahan itu mencakup kepada siapa yang mempeloporinya ataukah kepada siapa yang mengerjakannya. Sama semuanya terlarang. Semuanya dianggap sebagai orang yang tercela, orang yang terlarang, orang yang melakukan perkara bid'ah. Iya. Ya qaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad wa anta manhiyun 'anil 'amali bil bid'ah." Dan engkau juga dilarang untuk mengamalkan perkara bid'ah. Wa ta'rifu annahum manhiyuna 'amma ibtada'uhu. Dan engkau tahu bahwasanya mereka sebagai pelopor tadi, mereka dilarang untuk mengerjakan perkara bid'ah, maka engkau juga sebagai pengikutnya dilarang untuk mengerjakan perkara bid'ah, sebab semuanya sama. Iya. Fa kaifa tutawi'uhum wa ta'malu bi'amalihim? Maka bagaimana caranya? Engkau sudah tahu bid'ah itu terlarang, kemudian engkau mengamalkan suatu amalan yang dikerjakan oleh orang-orang terdahulu yang sudah dilarang perbuatannya. Tidak boleh. Jelas ya? Baik, ini diantara syubhat dan jawaban yang disebutkan oleh penulis sangat bagus sekali untuk membatahkan dan membatalkan semua syubhat ahlul bid'ah ketika mereka melegalkan bid'ah-bid'ahnya mereka. Antum pahami ini, antum hafalkan syubhat dan jawabannya, antum terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan biasanya tidak keluar itu. Syubhat-syubhatnya ahlul bid'ah yang sekarang dalam melegalkan bid'ah biasanya tidak keluar dari apa yang disebutkan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Baik, lanjut. Summa qala hafizahullah ta'ala, fahadihi fa'idatur الرواية الثانية أن العمل البدعة هو في ذاته ابتداء وإن لم يحدثها العامل وإنما أحدثها غيره فهذا حديث عظيم مع حديث إنما الأعمال بالنيات فهما يدلان على قبول العمل شرطي قبول العمل الإخلاص والمتابعة. Baik, tidak perlu saya terjemahkan karena sudah sering berulang ya. Kita langsung masuk hadis yang ke-6. Kita baca, kita terjemahkan, kemudian kita tutup majelis sesi yang pertama. Lanjut. Summa qala rahimahullahu ta'ala al-hadithu as-sadis an Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a asy-syubhat waqa'a fil haram karra'i yar'a haula al-hima yusiku ay yarta'a fi ala wa inna likulli malik hima ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha jasadu kullu wa idza fasadat fasada jasadu kullu ala huwa al qalb rawahul Bukhari wa Muslim. Baik. Masyaallah, sekarang kita akan masuk menjelaskan hadis yang ke-6. Ya, dari kitab ini yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kata beliau, An Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhuma annahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari sahabat An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Jadi ternyata An-Nu'man bin Bashir ini beliau bersama bapaknya adalah dua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan bahwa saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mushtabihat." Sebagian riwayat mengatakan wa bainahuma umurun mushtabihat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, perkara yang halal sudah jelas. Wa innal harama bayyinun, dan perkara yang haram sudah jelas. Wa bainahuma mushtabihat, antara yang keduanya ada perkara-perkara syubhat, perkara-perkara yang samar-samar. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, kebanyakan dari manusia tidak mengetahuinya. Faman ittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa 'irdihi, dan barang siapa yang menjaga dirinya
dari perkara syubhat, maka itu artinya dia telah menjaga kehormatan agamanya dan kehormatan jiwanya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fi haram. Dan barang siapa yang terjatuh pada perkara syubhat, maka dia telah terjatuh pada perkara yang haram. Karra'i yar'a hawlan hima yushiku an yarta'a fih. Layaknya seperti seekor pengembala yang dia mengembala di sebuah batasan wilayah. Jadi setiap pengembala kan mereka punya batas wilayah. Setiap pengembala mereka punya batas wilayah. Dan batasan-batasan tersebut itulah disebut dengan syubhat. Jelas ya? Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwasanya setiap pengembala, setiap raja, setiap pengembala, mereka punya batasan-batasan. Jelas? Ala wa inna himallahi maharimuh. Ketahuilah bahwasanya batasan-batasan Allah adalah perkara yang diharamkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah bahwasanya di dalam jasad manusia ada sebuah segumpal daging. Iya. Wa idza saluhal jasadu kulluh. Apabila baik segumpal daging tersebut, maka baiklah semua jasadnya. Wa idza fasadat jasadun kulluh. Tadi saya bilang apa? Apabila baik ya? Baik. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Dan apabila rusak segumpal daging tadi, maka rusaklah semua jasadnya. Ala wahyal qalb. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Baik, ini hadits sangat agung ya. Kita akan jelaskan pada sesi yang kedua. Saya harap kepada kepada ikhwan sekalian, kalau tidak ada kepentingan di luar, kita lanjutkan pada sesi yang kedua agar supaya faedahnya tersampaikan secara maksimal. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian, semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sesi yang kedua ini ada bagusnya kita menyampaikan sebuah faedah terkait dengan hadits yang kelima, akan bahaya dari perkara bid'ah. Disebutkan oleh Imam Al-Muzali atau Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Syarh Sunnah. Beliau sebutkan di antara sebab sebab terjadinya perkara bid'ah adalah seorang bermudah-mudahan dalam meninggalkan sunnah. Iya. Di antara sebab munculnya perkara bid'ah adalah ketika seorang hamba sudah bermudah-mudahan dalam meninggalkan sunnah. Ketika ada tindakan yang sifatnya bermudah-mudahan dalam meninggalkan sunnah, dianggap sepele, dianggap ringan meninggalkan sunnah, maka disitulah akan muncul perkara-perkara bid'ah. Dan itu perkara yang kita saksikan di tengah kaum muslimin, bagaimana banyaknya orang-orang yang dahulunya kenal sunnah hingga akhirnya mereka berpaling menjadi pelaku-pelaku bid'ah. Itu semuanya terjadi disebabkan karena di awal mereka mengenal sunnah, mereka sudah bermudah-mudahan menganggap sepele dari perkara bid'ah, hingga akhirnya mereka tinggalkan sunnah perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit, hingga akhirnya mereka terjatuh dalam perkara bid'ah. Dan bid'ah semakin dikerjakan, maka akan semakin besar bid'ah tersebut. Oleh karenanya berkata Al-Imam Al-Barbahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah, beliau katakan, wahdar min sighari al-bid'ah fa innaha takunu kibara. Hati-hati kalian dari bid'ah-bid'ah kecil, kan dia akan menjadi bid'ah yang besar. Itu merupakan kaidah dan merupakan sunnatullah. Setiap ada orang yang bermudah-mudahan dalam mengerjakan perkara bid'ah, ini bid'ah kecil je, bid'ah ucapan je, bid'ah perbuatan, bid'ah amaliyah.
Oke, kalau Anda terus-terus mengerjakan hal tersebut akan menjadi besar. Memang hari ini Anda kerjakan bid'ah amaliyah, besok-besok Anda akan terjatuh pada bid'ah i'tiqadiyah. I'tiqadiyah, bid'ah terkait dengan keyakinan. Jadi yang namanya bid'ah, apapun bentuknya, apapun jenisnya, harus ditinggalkan. Dan di antara sebab seorang terjatuh dalam perkara bid'ah biasanya terjadi ketika muncul sikap merendahkan dan meremehkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, silakan dibaca hadis yang ke-6. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: النعمان بن بشير رضي الله عنهما هو وأبوه بشير بن عمرو الأنصاري صحابيان. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، فالحلال بين فيما نص الله تعالى عليه في القرآن أنه حلال، أو نص عليه صلى الله عليه وسلم كما في قوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام. فالله جل وعلا نص على حل بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم وما تولد منها، ومثل قوله تعالى: وما تولد منها، ومثل قوله تعالى: وأحل الله البيع، فالبيع حلال ما لم يشتمل على غرر أو غش أو خداع وهو من أطيب المكاسب. فما نص الله جل وعلا على أنه حلال يأخذه الإنسان ولا يتحرج منه. Baik, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dia dan bapaknya adalah dua sahabat yang mulia dan termasuk dari kaum Ansar. Beliau dan bapaknya adalah dua sahabat yang mulia termasuk dari kaum Ansar. Beliau mengatakan, saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya yang halal telah jelas dan yang haram sudah jelas. Disebutkan dalam kitab Ushul Fikih, ya, seperti dalam kitab yang dikarang oleh Imam Ibnu Qayyim dan selainnya, beberapa metode Al-Qur'anul Karim dalam menyebutkan perkara-perkara yang halal. Jadi ternyata Al-Qur'anul Karim memiliki metode tersendiri untuk menetapkan suatu perkara yang halal dengan beberapa metode. Terkadang disebutkan bahwa perkara ini halal secara tegas, secara nas. Wa ahallallahu al-bai'a, Allah halalkan perkara jual beli. Itu di antara metode di dalam Al-Quran dalam menetapkan perkara yang halal. Disebutkan secara langsung bahwa ini halal. Jelas? Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba. Seperti juga wa uhillat lakumul an'am, Allah halalkan untuk kalian dari hewan-hewan ternak. Disebutkan secara tegas bahwa ini adalah perkara yang halal. Ada metode berikutnya seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya laisa 'alaikum junahun, bahwasanya tidaklah berdosa untuk kalian. Ini juga metode Al-Quran untuk menetapkan bahwa perkara tersebut adalah dihalalkan. Ketika dinafikan, dari perkara tersebut tidak ada dosa. Itu adalah metode Al-Quran untuk menetapkan bahwa perkara itu perkara yang halal. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidaklah berdosa untuk kalian mengharapkan keutamaan dari Rabb kalian. Ayat ini berkenaan dengan mereka para sahabat yang pergi melaksanakan manasik haji, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdagang pada saat mereka sedang manasik haji. Jadi dihalalkan untuk para sahabat dan dihalalkan untuk umat ini. Mereka pergi haji sambil berdagang. Kenapa kita tahu itu semuanya dihalalkan? Dengan metode Al-Quran tadi. Allah Subhanahu wa taala nafikan dosa dari perbuatan hal tersebut, menunjukkan bahwa itu adalah dihalalkan. Dan banyak lagi metode disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Banyak metode-metode dalam Al-Quran untuk menetapkan bahwa hal tersebut dihalalkan. Sama halnya dengan hal-hal yang diharamkan. Itu semuanya disebutkan dalam Al-Quran dengan berbagai metode. Terkadang disebutkan haram secara langsung,
terkadang Allah sebutkan rentetan ancaman bahaya dari suatu perbuatan, itu indikasi bahwa perbuatan itu adalah perkara yang diharamkan. Jelas? Baik. Intinya Rasulullah SAW menyebutkan bahwa yang halal sudah jelas. Semua apa yang halal dijelaskan secara detail, secara gamblang dalam ayat yang khusus ataukah ayat yang umum, dalam surah yang khusus ataukah surah yang umum, dalam makna yang tersurat ataukah makna yang tersirat, dalam konteks yang umum ataukah konteks yang khusus, semua yang tidak dijelaskan yang halal, yang haram. Iya, semuanya sudah jelas dan sudah terang benderang. Wa innal harama bayyinun, dan semua yang haram juga sudah jelas. Iya. Dari hadits ini juga bisa kita ambil sebuah pendalilan akan sempurnanya agama Islam. Bahwa agama Islam itu sudah menjelaskan semua perkara yang dibutuhkan oleh manusia, baik yang halalnya, baik kebutuhan manusia untuk urusan dunianya ataukah urusan agamanya, ataukah sekalipun untuk urusan akhirat mereka. Sudah disebutkan keterangannya, sudah diajarkan semua apa saja merupakan kebutuhan manusia. Jelas? Sampai dalam urusan hal-hal yang sifatnya yang sensitif ya, yang mungkin kurang layak untuk dibahas dalam urusan buang hajat, urusan berumah tangga, disebutkan penjelasannya. Ada penjelasannya, ada keterangannya, ada petunjuknya. Jadi dalam agama Islam itu semuanya sudah dijelaskan dan sempurna. Iya. Kata beliau, fal halalu bayyinun fima nassallallahu ta'ala alaih fil Qur'ani annahu halal. Maka halal adalah perkara yang jelas berdasarkan apa yang Allah sudah naskan di dalam Al-Qur'an, bahwasanya dia adalah halal. Iya. Au nassa alaihi sallallahu alaihi wasallam, atau apa yang telah dinaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami fi qoulihi ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, uhillat lakum bahimatul an'am, sesungguhnya telah dihalalkan telah dihalalkan untuk kalian dari segala hewan-hewan ternak. Maka dari ayat ini para ulama menyebutkan semua jenis hewan ternak itu dihalalkan berdasarkan ayat ini. Wal baqaru wal ghanamu wa ma tuwalladu minha, qala Allahu jalla wa ala nassa ala Allahu jalla wa ala nassa ala hilli bahimatil an'am. Maka Allah memberikan nas dalam ayat ini akan halalnya semua hewan ternak. Iya, saya bahasakan semua hewan ternak karena memang hewan ternak itu banyak ya. Iya. Bukan cuma onta, sapi dan kambing. Semua yang mirip dengan hewan-hewan ternak juga termasuk dihalalkan. Seperti kerbau termasuk dari hewan ternak, maka dihalalkan karena sejenis dengan sapi. Iya. Atau kuda, dia sejenis dengan onta, dia termasuk dari hewan ternak, maka diizinkan, dibolehkan. Jelas? Atau misalnya domba sejenis dengan kambing, dan dia termasuk dari hewan ternak, maka dibolehkan berdasarkan ayat ini. Walaupun sebenarnya penggunaan dari kalimat bahimatul an'am, hewan-hewan ternak, ketika disebutkan oleh para ulama, maka biasanya cuma mengandung 3 jenis dari hewan ternak: onta, sapi, dan kambing. Itu biasanya. Tapi semua binatang yang termasuk dari hewan-hewan ternak dan sejenis dengan hewan ternak juga dimasuk dalam kategori dihalalkan. Seperti kerbau tadi, dia sejenis dengan sapi. Maka dihalalkan juga. Atau domba. Domba itu karena dia sejenis dengan kambing, maka dia terkategorikan sebagai hewan ternak. Baik. Wahyal ibil wal baqar wal ghanam wa ma tuwalladu minha. Apa itu hewan ternak? Yang pertama onta atau kuda, sapi atau kerbau, kambing atau domba. Itu semuanya disebut dengan hewan-hewan ternak. Tapi ingat ya, untuk kuda sendiri, sebagian para ulama tidak membolehkan untuk dijadikan sebagai hewan-hewan kurban. Sebagian ulama itu memfatwakan tidak bolehnya menjadikan kuda sebagai hewan kurban. Jelas? Walaupun dia termasuk dari hewan-hewan ternak.
Baik, wa ma tuwalladu minha, dan apa yang terlahir dari hewan-hewan ternak tadi. Iya, apa yang terlahir dari hewan ternak juga disebut dengan hewan ternak. Mithlu qawlihi ta'ala wa ahallallahu al-bay'a, atau yang semisal dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah halalkan jual beli. Fal bay'u halalun ma lam yashtamil ala ghararin aw ghishin aw khida' wa huwa min atyabil makasib. Maka jual beli dengan segala beragam, dengan segala jenis-jenisnya adalah dihalalkan selama apa? Selama tidak ada unsur penipuan, tidak ada unsur gharar, tidak ada unsur manipulasi. Iya. Gharar, ketidakjelasan, ghish, penipuan, khida, manipulasi. Sama. Iya. Jadi semua bentuk jenis jual beli selama tidak ada unsur 3 unsur tadi atau 5 unsur ya. Ya, ini kurang sebenarnya apa yang disebutkan oleh penulis. Jadi kita tambahkan yang 2, tidak ada unsur kezaliman dan tidak ada unsur riba. Jadi selama jual beli tersebut terlepas dari 5 unsur yang terlarang, maka dipastikan dia adalah jual beli yang dihalalkan. Pastikan itu. Ada jual beli terlepas dari 5 unsur yang diharamkan tadi, maka itu adalah jual beli yang dihalalkan. Jual beli tidak ada ribanya, tidak ada manipulasi, tidak ada ketidakjelasan, tidak ada penipuan. Sudah, itu pasti adalah jual beli yang halal. Jelas? Kemudian wa huwa min atyabi al-makasib, dan jual beli itu adalah merupakan sebaik-baik profesi, sebaik-baik pekerjaan, selama yang dijual adalah bermanfaat. Iya. Selama yang dijual adalah yang bermanfaat, maka itu merupakan sebaik-baik sebaik-baik profesi, sebaik-baik pekerjaan. Iya. Fama nassallahu jalla wa ala annahu halalun ya'khudhuhu al-insan wa la yataharraju min. Dan apa saja yang dinaskan oleh Allah itu merupakan halal, maka hendaknya dikerjakan oleh manusia tanpa merasa keberatan. Jadi kalau seandainya sudah ada nas dari Al-Quran bahwa itu dihalalkan, silahkan kerjakan. Silahkan kerjakan dan tidak perlu merasa berat. Ini boleh enggak ya? Ini kayaknya enggak boleh. Enggak usah. Selama itu dihalalkan, kerjakan. Selama itu dihalalkan, kerjakan. Dan tidak perlu seorang merasa berat, merasa enggak enak, merasa ragu-ragu. Enggak perlu. Sebab dia sudah pastikan itu halal, silahkan kerjakan. Itu haram, silahkan tinggalkan. Jelas ya? Baik, lanjut. Summa qala hafizahullahu ta'ala qala wa innal harama bayyinun wa huwa ma nassallahu aw rasuluhu ala tahrimi mithla qawlihi ta'ala hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih ila akhiril ayah wa qawluhu ta'ala wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bil haqq wallahu harrama qatlan al-anfus al-ma'sumati bi ghairi haqq. وقال تعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال لا تقربوه يعني اتركوه واتركوا الوسائل التي تقرب إليه مثل النظرة والخلوة المحرمين. وقال تعالى وحل الله البيع وحرم الربا فنص على تحريم الربا فما نص الله أو رسوله على أنه حلال يؤخذ وما نص على أنه حرام يترك walaysa hunaka majallun litaraddudi illa mimman fi qalbi zaygun aw hawa. Baik. Seperti Allah Subhanahu atau Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara yang haram itu juga sudah jelas. Wa huwa man nassallahu aw rasuluhu ala tahrimihi. Apa itu yang haram? Yang haram itu kata beliau apa saja yang telah dinaskan oleh Allah dan Rasulnya bahwa itu adalah diharamkan. Iya. Seperti mithlu qawlihi ta'ala hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan diharamkan untuk kalian bangkai, darah, hewan atau daging babi dan semua sembelihan yang tidak disebut
nama Allah Subhanahu wa taala, atau semua sembelihan yang tidak diperuntukkan kepada untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua sembelihan, semua hewan yang disembelih, yang dikorbankan untuk selain Allah diharamkan. Iya. Atau sembelihan yang tidak disebutkan nama Allah juga diharamkan. Jelas ya? Maka kalau kita melihat dalam Al-Quran itu, ternyata dari jenis makanan yang Allah haramkan itu jumlahnya sangat sedikit dibandingkan dengan makanan yang dihalalkan. Untuknya dihalalkan, Allah sebutkan apa namanya, khalaqa wa khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah ciptakan apa saja yang ada di muka bumi untuk kalian. Maksudnya untuk diambil manfaat. Ayat ini bercerita tentang semua apa saja yang ada di muka bumi ini selama bisa dimanfaatkan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita melihat jumlah apa yang dihalalkan dengan apa yang diharamkan, iya, dari jenis makanan, maka yang dihalalkan jauh lebih banyak daripada yang diharamkan. Jelas ya? Sama dari jenis makanan, jenis minuman, yang dihalalkan jauh lebih banyak daripada yang diharamkan. Iya. Atau misalnya dari al-maharim, dari yang jadi mahram dalam sebuah hubungan. Yang dijadikan mahram itu apa namanya, sedikit daripada yang dihalalkan. Jelas? Jadi semua apa namanya, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih banyak daripada yang diharamkan. Baik. Kemudian dikatakan ila akhiril ayah wa qawluhu ta'ala, dan seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan janganlah kalian membunuh jiwa apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan kecuali dengan hak. Iya. Maka semua jiwa itu sebenarnya tidak boleh dibunuh kecuali apabila ada alasannya. Kecuali jikalau dikerjakan dengan hak, dengan benar. Iya. Fallahu harrama qatlan anfus al-ma'sumati bighairi haqq. Wa qala ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Maka ayat ini menjelaskan bahwa Allah mengharamkan membunuh jiwa yang diharamkan, yang terjaga, kecuali dengan hak. Muslim asalnya tidak boleh dibunuh. Nanti boleh dibunuh kecuali ada haknya, ada alasannya, ada sebabnya. Kapan itu? Jikalau dia murtad, boleh dibunuh. Dan siapa yang membunuh? Pemerintah. Iya, orang yang sudah menikah kemudian berzina, boleh untuk dibunuh. Maka membunuhnya dia dengan hak. Jelas? Atau orang yang berpaling dari jamaah, membangkang pemerintah, mengkudeta mereka dengan mengangkat senjata, boleh dibunuh. Siapa membunuhnya? Pemerintah. Itu pembunuhan secara hak namanya. Tapi selama seorang muslim dia tidak melakukan 3 perkara tadi, diharamkan untuk dibunuh. Sama dari non muslim, asalnya tidak boleh dibunuh. Iya, kecuali apabila orang kafirnya, non muslimnya apa namanya sudah memerangi kaum muslimin, maka dia boleh untuk diperangi, boleh untuk dibunuh. Jelas? Iya. Jadi di antara contoh ya, bahwa apa namanya, ayat ini bercerita tentang apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati perzinahan. Masya Allah. Ayat ini kalau kita cermati lebih dalam sangat indah ya. Allah tidak mengatakan dalam ayat, janganlah kalian mengerjakan perbuatan zina. Allah tidak mengatakan dalam ayat, janganlah kalian mengerjakan perbuatan zina. Tapi ayat ini mengatakan, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Berarti apa? Semua jalan-jalan yang mengantarkan kepada zina juga ikut diharamkan. Juga ikut diharamkan. Maka ayat ini menjadi dalil akan haramnya khalwat, berdua-duaan dengan perempuan. Sebab itu adalah jalan yang mengantarkan kepada perzinahan. Ayat ini juga sebagai dalil akan diharamkannya seorang melihat perempuan yang bukan mahram. Sebab itu semuanya akan mengantarkan kepada perzinahan. Ayat ini juga menjadi dalil akan diharamkannya melihat dari apa namanya waria-waria atau misalnya bencong-bencong. Sebab itu mengarah kepada perzinahan. Jadi semua pandangan yang bisa memunculkan syahwat diharamkan berdasarkan ayat ini.
Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati perzinahan. Jelas ya? Jadi semua jalan, semua sebab yang bisa mengantarkan kepada perzinahan diharamkan berdasarkan ayat ini. Maka jangan pernah tanya tentang apa dalilnya Ustaz tentang diharamkan melihat perempuan yang bukan mahram. Hah? Banyak dalilnya. Ada dalil spesifik, ada dalil umum. Dalil umumnya ayat ini. Jangan juga bertanya tentang apa dalilnya akan diharamkannya seorang berdua-duaan laki-laki dengan perempuan dalam sebuah tempat. Jangan pernah tanyakan dalilnya sebab ada dalilnya. Apa dalilnya? Ayat ini. Wala taqrabuz zina. Janganlah kalian mendekati perzinahan dan berkhalwat. Itu adalah jalan-jalan mengantarkan kepada perzinahan. Tapi Ustaz, banyak orang-orang yang mereka berdua-duaan kemudian tidak terjadi perzinahan. Itu namanya omong kosong. Iya, omong kosong. Merasa lebih pintar daripada Allah dan Rasulnya. Allah sendiri yang mengatakan, wala taqrabuz zina, janganlah mendekati perzinahan. Iya, dan Nabi mengatakan tidaklah ada dua orang, laki-laki perempuan yang mereka berkumpul pada suatu tempat kecuali syaitan menjadi pihak ketiga. Jadi tidak ada ceritanya seorang ketika mereka berkhalwat kemudian terlepas dari zina. Anda berkhalwat saja itu sudah zina. Iya, Anda sudah melihat kepada perempuan itu sudah zina. Perempuan melihat laki-laki dengan syahwat itu sudah zina. Munculnya syahwat, munculnya keinginan untuk berzina itu sudah zina. Jadi tidak mungkin dikatakan, Ustaz, kalau saya berkhalwat dengan perempuan tidak ada zina. Tidak ada zina sih itu. Siapa bilang? Iya. Anda sudah melihat itu sudah zina. Anda sudah sudah ada muncul syahwat itu sudah zina. Walaupun tidak terjadi hubungan secara spesifik. Jelas ya? Baik. Kata beliau hafizahullah taala, wa qala la taqrabuhu ya'ni utrukuhu wa utruku alwasail allati tuqarribu ilaih. Maknanya ayat ini, janganlah kalian mendekatinya. Maksudnya tinggalkanlah dan tinggalkan semua sarana-sarana yang bisa mengantarkan kepada perzinahan. Jadi kalau ditanya Ustaz apa hukumnya chatting-chattingan dengan lawan jenis, hukumnya boleh selama tidak mengantarkan kepada perzinahan. Itu asalnya. Kapan sudah mengantarkan kepada perzinahan, sudah ada emoji-emojinya, sudah ada gombal-gombalnya, sudah ada tanya-tanya begini yang tidak ada terkait dengan hubungan, terkait dengan keperluan, itu sudah mengarah kepada berzina, diharamkan. Jelas? Itu semuanya menjadi dalil ya, atau ayat ini menjadi dalil tentang kasus-kasus seperti tersebut. Iya. Kemudian yang terakhir, mithlu an-nadharah wal khalwa al-muharramain. Seperti apa? Sarana-sarana yang mengantarkan kepada zina, melihat. Iya. Dan dikatakan melihat wajah ya, melihat semua dari anggota tubuh wanita selama hal tersebut bisa mengantarkan kepada perzinahan, diharamkan. Iya, melihat kakinya kah, tangannya kah, wajahnya kah, telinganya kah, rambutnya kah, selama itu bisa menggerakkan syahwat, diharamkan. Iya. Atau al-khalwah, berdua-duaan. Dan dikatakan berdua-duaan di dalam ruangan kelas kah, di rapat kah, di manakah, selama itu berdua-duaan, kemudian bisa memunculkan syahwat, sudah diharamkan. Diharamkan. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Fa nassa ala tahrimir riba. Fama nassa Allah aw rasuluhu ala annahu halal yu'khad. Wa ma nassa ala annahu haram yutrak. Dan apa saja apa yang Allah naskan dan Rasulnya bahwa itu halal, dikerjakan. Dan apa saja yang telah dinaskan bahwa itu haram, maka tinggalkan. Iya. Walaysa hunaka majalun litaraddudi illa mimman fi qalbihi zaygun aw hawa. Maka tidak ada kesempatan, tidak ada peluang untuk seorang ragu-ragu ini halalkah atau tidak. Karena sudah ada ayatnya. Allah halalkan jual beli. Maka ketika dihalalkan, jangan lagi ada keraguan. Ini halal atau tidak ya? Jual beli ini, saya mau kerja, saya mau jadi sebagai pedagang, boleh enggak ya? Jangan lagi ada keraguan. Allah halalkan jual beli. Selama jual belinya tadi apa? Lepas dari 5 unsur tadi. Sudah, itu pasti dihalalkan.
Jadi kata beliau walaysa hunaka majal litaraddud. Maka tidak ada kesempatan dan tidak ada peluang untuk seorang ragu, iya, kecuali bagi mereka yang dalam hatinya ada penyakit atau ada hawa nafsu. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan bahas pembahasan yang lebih menarik lagi terkait dengan urgensi dari hati itu, bahwa baik buruknya suatu amalan tergantung dari apa? Baik buruknya dari hati tersebut. Baik, semoga dari apa yang kita sampaikan memberikan manfaat kepada seluruhnya. Barakallahu fikum. Subhanallahi wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.